waktunya, ya. Walaupun dia katakan bahwa perjanjian pisah harta dengan sang suami, ya, nanti kan akan dilihat temposnya waktu pembelian barang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kan peristiwanya ini kan dari mulai RV Muiz, ya, masalah tambang timah, ya, yang sudah dikenakan TPPU. Kalau sekarang tuh lebih kerennya itu sudah terjadi perampasan aset, ya. Penyidik dari kejaksaan itu kan tidak sebodoh itu. Dia akan menelusuri, ya, harta-harta yang dinyatakan Sandra Dewi, terus tempusnya waktunya, ya. Walaupun dia katakan bahwa perjanjian pisah harta dengan sang suami, ya, nanti kan akan dilihat tempusnya waktu pembelian barang-barang tersebut. Terus kapasitas daripada Sandra Dewi sebagai apa, sosialita kah, atau sebagai artis kah, kemudian hasil daripada yang dihasilkan sama dia dengan jumlah hartanya berapa. Nah, kemudian pada saat perjalanan umpamanya dia jalan ke luar negeri kemana semua, itu kan dihitung, itu kan uang dari hasil kejahatan semua, kan itu. Tapi ya lumrah dan manusiawi, silakan saja mengajukan keberatan tentang masalah hartanya, tentang tas mungkin dan lain sebagainya. Itu kan dia merasa sebagai wanita, ya. Tas itu kan dibelikan bukan dengan daun, dengan uang. Uang itu dari mana? Kalau menurut hemat saya, diverifikasi benar-benar tahun berapa dia membelinya. Kalau sebelum dia nikah dibelinya, mungkin dia bisa ngomong, ya. Itu kan perjanjian pisah hartanya kan pada saat nikah. Tapi setelah dia nikah itu yang perlu dipertimbangkan. Biar kau bilang pisah harta, tapi uang ini kan nggak tahu juga, kan bisa aja hasil daripada jeripayah daripada Harvey, kan boleh. Nah, yang saya takutkan ini kan sudah ada hasil kejahatan semua. Sandra Dewi sudah berpikir, saya khawatir PPATK turun menelusuri ini semua, ya. Bukan hanya keberatan masalah tas, yang lain pun disita semua. Hati-hati. Jadi jangan kita menggali kuburan sendiri, gitu loh. Dia merasa mungkin ini kan kena tasnya perempuan, ya kan, kamu itu menurutmu. Makanya tidak tempusnya, waktunya. Pada saat kau beli harta beli barang ini, kau sudah diikatkan suami istri nggak? Uang ini dari mana berasalnya? Kau boleh aja mengatakan dari hasil dari itu jeripayahmu. Tapi kan dari pihak penyidik kejaksaan kan juga nggak bodoh, dia akan menelusuri itu semua. Ini yang saya harapkan juga, ya, hati-hati aja. Tapi itu kan merupakan hal, ya kan, seperti kata Kejaksaan Agung, silakan saja kamu ajukan. Nah, nanti Kejaksaan Agung akan memverifikasi, akan menggali, mengeksplor seluruh harta kekayaan mana yang dibilang bisa harta dan tidak bisa harta. Atau nanti ada yang malah yang bukan dari tas saya disita, jangan-jangan yang lain disita pula lagi nanti, karena dianggap itu adalah hasil dari kejahatan. Pajak kan menggandeng PPATK. Kalau bagi saya sebenarnya, ya, yaitu dimiskinkannya para koruptor itu memang saya setuju, gitu. Nah, sebenarnya menurut hemat saya itu dari hakim itu kalau sudah di atas 10 tahun, 15 tahun, ya sudahlah, berikan jas yang benar. Kenapa sekarang nih, kalau di Cina kan sudah saya sampaikan bahwa itu hukuman mati. Sekarang kan belum ada. Alasannya hak asasi manusia. Pertanyaan saya, kan ini narkoba dan korupsi ini kan termasuk high risk, itu yang Anda tanyakan, ya. Tindak pidana yang berisiko tinggi baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat, khususnya di golongan masyarakat terbawah. Mereka pembayar pajak tapi melihat yang di atas mengkorupsi itu dengan menari-nari dengan enaknya. Sementara di pinggir jalan itu, ya, masyarakat susah payah. Ada yang saya ceritakan bahwa Aqua berjam-jam belum tentu ada yang beli, hanya mencari 30-40 ribu sehari, nggak bisa. Sementara kok hura-hura naik jet pribadi, private, pergi pelesiran ke luar negeri, bukan dengan uang hasil jeripayah.
tapi uang dari hasil kejahatan alias korupsi. Nah, kalau saya katakan kan biadab kayak gitu. Ya wajar-wajar saja masyarakat marah. Loh. Dari dulu saya berkata kalau memang betul-betul kita mau fair, itu undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Kemudian dirubah lagi masalah sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Kriteria berapa, sanksi hukumnya minimal sekian. Kalau di atas daripada 2 triliun, 3 triliun segala macam, itu hukuman mati langsung. Gitu, baru negara kita aman. Jadi jangan salahkan juga masyarakat mengatakan bahwa kok yang ini seperti ini, kalau para koruptor itu kok tenang-tenang aja. Yang sialnya dikasih remisi lagi katanya kan. Nah, uang yang dihasilkannya sekian triliun, terus dia tenang-tenang di dalam, setelah keluar ya hasil jarahannya itu dimakannya lagi kan. Udah tenang-tenang dia. Nah, makanya ada sanksi yang berat. Itu tadi termasuk perampasan aset tadi.